Sulaiman dan Sulamit. Dan ini adalah gambaran tentang rahasia pernikahan antara gereja dan Tuhan Yesus. Jadi bagaimana digambarkan di dalam percintaan antara Sulaiman dan Sulamit, maka demikianlah seharusnya percintaan antara gereja Tuhan dengan Tuhan Yesus. Kita akan melihat beberapa hal, ya, mulai dari seperti apa golongan kitab, seperti apa fungsi kitab dan isi kitab dari Kidung Agung ini. Ciptaan baru menjadi manusia Allah adalah tujuan penciptaan gereja pengantin. Jadi ciptaan baru itu adalah satu tujuan, dan gereja pengantin adalah satu ciptaan baru. Pernikahan baru antara Tuhan Yesus dan gereja juga adalah suatu ciptaan baru, karena kita ketahui bahwa pernikahan antara Adam dan Hawa yang sudah dipersatukan Tuhan di dalam Taman Eden, maka demikianlah pernikahan antara Tuhan Yesus dengan gerejanya akan dipersatukan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun masa damai, bahkan akan kekal selamanya. Nah, inilah suatu hal yang baru yang akan dipersatukan Tuhan, sehingga otomatis bahwa apa yang ada yang akan dipersatukan itu juga harus baru. Kalau pernikahannya baru, maka otomatis orang-orang yang dinikahkan juga adalah baru, ya. Nah, berbagai hambatan akan dihadapi yang akan menggagalkan penciptaan baru. Dalam proses penciptaan baru akan begitu banyak hambatan, akan begitu banyak halangan, sama seperti yang terjadi antara Sulaiman dan Sulamit, bahwa kisah cinta mereka mengalami juga berbagai liku-liku, ya, menghadapi berbagai tantangan. Tetapi bagaimana ternyata bahwa akhirnya Sulamit tetap terpilih menjadi suatu kekasih yang paling dikasihi oleh Sulaiman. Kidung Agung menuntut bagaimana melewati hambatan dan mencapai tujuan. Jadi pelajaran di dalam Kidung Agung ini perlu kita pelajari dengan baik, kita pahami dengan baik, karena di dalamnya ada rahasia bagaimana kita bisa melewati hambatan-hambatan itu supaya kita berhasil menjadi seorang gereja pengantin. Maka kita belajar dengan baik bagaimana rahasia Kidung Agung untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Nah, kitab Kidung Agung adalah kitab syair yang dikarang oleh Raja Sulaiman. Syair ini biasa dinyanyikan pada hari ke-8 sesudah hari Paskah, ya. Jadi kitab Kidung Agung itu biasanya dibacakan pada hari ke-8 sesudah Paskah. Kita tahu bahwa Paskah adalah berbicara apa? Paskah berbicara tentang kelepasan dari dosa, ya. Bagaimana umat Israel dilepaskan dari perbudakan di Mesir dan kembali ke Yerusalem. Demikianlah kita juga melalui Paskah berarti kita dilepaskan dari perbudakan dosa dan masuk dalam perhambaan kebenaran di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, pada hari ke-8 kita tahu bahwa sesudah itu akan ada sesuatu kebangkitan di dalam kehidupan ini. Makanya perlu sekali itu selalu dibacakan di dalam kehidupan kita. Sesudah kita dilepaskan, perlu ada pertumbuhan, ya, perlu ada kebangkitan di dalam iman. Pokok cerita kitab ini adalah berkisah percintaan antara Raja Sulaiman dan Sulamit. Jadi sekitar itulah isi inti daripada Kidung Agung ini. Raja Sulaiman mengusahakan kebun anggur, salah satunya di Baal Hamon, 50 mil jauhnya dari kota Yerusalem. Jadi cukup lumayan jauh dari Yerusalem. Jadi bagaimana sampai Sulaiman bisa ketemu dengan Sulamit dan menjalin kasih di kebun anggur ini, ya. Padahal ini cukup jauh dari istana. Itu juga sebabnya kenapa Sulamit tidak bisa mengenali Sulaiman, ya.
karena memang dia tentu jarang melihat Sulaiman raja karena dia cukup jauh dari kota, ya. Nah, kebun anggur ini disuapkan pada keluarga miskin sebesar 100 keping perak dalam setahun. Jadi ada keluarga yang merawat kebun ini dan mereka digaji sebesar 200 keping perak dalam setahun. Nah, itulah keluarga Sulamit. Nah, keluarga ini adalah seorang janda dengan 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jadi keluarga ini seorang janda, jadi memang keluarga miskin. Dan dia mempunyai 2 anak laki-laki. Jadi Sulamit mempunyai 2 saudara laki-laki dan mempunyai seorang saudara perempuan. Karena mereka bersaudara ada 4 orang, 2 perempuan, 2 laki-laki. Nah, itu sebabnya kenapa adik Sulamit ini muncul di dalam Kidung Agung. Demikian pun kakak-kakaknya muncul sebagai hambatan di dalam proses pernikahan antara Sulaiman dan Sulamit. Keluarganya sangat kejam pada Sulamit dan dijadikan penutur kebun anggur dan menjaga kawanan ternak. Seharusnya kan laki-laki yang lebih banyak bekerja, ya, seharusnya laki-laki yang lebih banyak bekerja. Tetapi pada kenyataan bahwa yang justru yang dipaksakan kerja keras menjaga kebun anggur sekaligus menjaga ternak adalah Sulamit. Kalau tidak, maka kakak-kakaknya akan marah kepadanya dan mungkin menghukum dia. Itu sebabnya dia kerjakan sendiri karena adiknya masih kecil. Nah, dialah yang mengerjakan sendiri sementara kakak-kakaknya hanya menekan Sulamit saja, ya. Dikatakan kakaknya laki-laki tidak berbelas kasihan padanya dan selalu marah dan menyuruhnya menjaga kebun anggur. Jadi kakaknya ini hanya marah saja, menyuruh Sulamit, jadi menekan Sulamit. Nah, inilah bagaimana justru kita ketahui bahwa justru dengan itu Sulamit berhasil menjadi seorang permaisuri oleh karena dia diperlakukan seperti itu. Ya. Untuk kita pahami, untuk kita renungkan bahwa apa yang dialami Sulamit itu menjadi jalan untuk dia bisa bertemu dengan Sulaiman. Dan akhirnya bisa Sulaiman sangat tertarik kepada Sulamit. Selain karena kisah hidupnya, Sulamit juga mempunyai memang perawakan sangat cantik, ya. Sulamit selain dia memang sangat cantik, hanya karena kerja keras makanya dia mulai terbakar matahari dan kehitam-hitaman. Tetapi Sulaiman juga tertarik pada Sulamit dengan kepribadian. Jadi kepribadian Sulamit itu diketahui oleh Sulaiman justru oleh karena dia diperlakukan seperti itu. Bagaimana dia ditekan, bagaimana dia disuruh menjaga kebun, disuruh menjaga ternak, tetapi dia tetap kerjakan dengan baik, ya. Dia kerjakan dengan tekun. Ini yang membuat Sulaiman tertarik dengan kepribadian seorang Sulamit yang begitu tabah dan begitu taat kepada orang tuanya, ya. Sulamit banyak ditimpa terik matahari sehingga kulitnya kehitam-hitaman, ya. Itu kita akan, kalau kita baca kisah Kidung Agung ini, kita akan temukan ayat-ayat di sana mengatakan dia berkata kepada putri-putri Yerusalem, karena kehitam-hitaman aku. Jadi memang Sulamit ini mengalami, seharusnya kulitnya putih karena dia seorang gadis yang memang cantik, tetapi karena dia bekerja keras, ya, di ladang, selain menjaga ternak, maka dia pun menjadi kulitnya kehitam-hitaman, ya. Tetapi ternyata bahwa hal itu tidak menjadi penghalang dia mendapatkan Sulaiman. Justru Sulaiman semakin tertarik kepadanya, ya. Adapun kebun anggur itu subur, tapi banyak rupa-rupa yang selalu merusak kebun anggur. Nah, disinilah kita melihat ada tantangan bagi Sulamit, ya.
bahwa ternyata di dalam kebun anggur itu ada rubah-rubah yang selalu merusak kebun anggur. Ini seperti sejenis binatang, ya, rubah-rubah. Nah, binatang-binatang ini akan mengganggu anggur, dia merusak, ya. Nah, mungkin dia ambil buahnya atau mungkin dahan-dahannya dia ini, ya. Jadi rubah-rubah ini merupakan binatang yang harus dihalau, sehingga Sulamit bekerja keras bukan hanya merawat kebun anggur itu, tetapi juga harus menghalau rubah-rubah yang ada yang masuk di dalam kebun, ya. Sulamit sangat kewalahan dalam menunggu kebun anggur sambil menjadi gembala kambing domba. Jadi bagaimanapun dia memang akan pasti kewalahan, ya. Selain menjaga kebun, dia juga harus menjaga kambing domba, ya, memberi makan dan sebagainya. Dan dia juga harus mengusir rubah-rubah yang ada masuk di dalam kebun anggur. Jadi memang dia kewalahan, tetapi dia tetap bisa menyelesaikan semua. Walaupun dengan, ya, kerja keras, ya, dengan bisa dikatakan tanpa istirahat, tetapi dia bisa selesaikan dengan baik. Inilah yang membuat bagaimana bisa Sulaiman menjadi tertarik kepadanya. Ini menggambarkan Tuhan yang mulia yang menyatakan kasih dan cinta yang besar pada manusia yang hina dan kotor. Ya. Manusia yang hina dan kotor. Jadi Sulamit yang sebagai seorang penjaga kebun anggur dan penjaga domba, kambing domba, otomatis dia tidak bersih, ya. Dia kotor, dia, ya, namanya kumal. Begitulah penampilan Sulamit. Penampilan Sulamit ini menggambarkan demikianlah keadaan manusia di hadapan Tuhan, bahwa manusia itu sudah kotor oleh karena noda dan dosa, ya. Nah, tetapi kita ketahui bahwa Tuhan sangat tertarik kepada manusia karena manusia adalah ciptaannya yang mulia. Walaupun manusia sudah kotor seperti itu, tetapi Tuhan tetap datang mencari manusia. Sebagaimana Sulaiman datang mencari Sulamit, maka demikianlah Tuhan datang mencari gerejanya, ya. Kisah percintaan Sulaiman dan Sulamit dimulai dari Sulaiman rela jadi gembala domba. Jadi kenapa Sulaiman menjadi gembala domba? Pada awalnya dia menyamar oleh karena dia mau melihat hasil kebun. Benarkah bagaimana hasil kebun yang ada di sana? Dia tidak mau mendapatkan penghormatan dan sebagainya, makanya dia datang menyamar sebagai seorang gembala domba sambil melihat-lihat kebunnya, bagaimana hasilnya dan sebagainya. Nah, dalam penyamaran itu bertemulah dia dengan Sulamit. Dalam pertemuan dengan Sulamit dan dia bercakap-cakap dengan Sulamit, akhirnya dia tertarik sehingga Sulaiman menjadi sering datang menyamar sebagai seorang gembala domba. Yang seharusnya mungkin hanya satu kali dia datang cukup dia ketahui saja, tetapi karena pertemuannya dengan Sulamit yang sangat menggugah hatinya, yang membuat dia berbunga-bunga, makanya dia pun menjadi sering datang dengan menyamar sebagai seorang gembala domba. Sulamit mengalami berbagai cobaan dan tantangan hingga dibawa ke istana. Bagaimana pengalaman Sulamit dalam pertemuannya dengan Sulaiman? Bahwa tantangan-tantangan itu tetap ada, ya. Dan memang belum ada yang tahu bahwa kekasihnya ini, karena dia sudah menjadi pasangan kekasih dan mereka sering bertemu di dalam kebun, tetapi dia tidak tahu bahwa yang menjadi kekasihnya ini adalah seorang raja, ya. Dia hanya tahu bahwa dia adalah seorang gembala domba yang datang dari Yerusalem. Nah, Sulamit dibentuk oleh Sulaiman diubah dari seorang yang kotor dan hina menjadi gadis yang mempesona, didandani dengan kemewahan layak dari permaisuri. Jadi ketika Sulamit dibawa ke istana,
ketemu dengan kekasihnya yang adalah seorang gembala domba dari Tuan Raja. Jadi maksudnya kekasihnya ini hanyalah pesuruh, ya, yang ada hanyalah hamba, seorang raja hamba, ya. Tetapi ketika dia tiba di istana dan mencari kekasihnya, ternyata dia justru bertemu dengan Raja Sulaiman, ya. Pertemuan ini tentu membuat dia tidak menyangka bahwa yang dia kekasihnya selama ini adalah seorang yang yang seorang raja. Dan ketika dia dibawa masuk, ya, dibawa masuk dalam istana, inilah yang membuat cemburu banyak orang, khususnya perempuan-perempuan Yerusalem cemburu melihat, karena kita tahu bahwa perempuan-perempuan Yerusalem adalah istri-istri dari Sulaiman, ya. Tetapi pada kenyataan kita ketahui bahwa Sulamit yang dibawa masuk sampai ke peraduan Sulaiman. Putri Yerusalem, walaupun mereka adalah istri-istri dari Sulaiman, tetapi untuk dibawa ke peraduan itu tergantung Sulaiman, ya. Jadi mereka hanya berada di pelataran, ya, tidak bisa masuk ke dalam, karena itu adalah kamar pribadi, ya. Karena memang mereka disiapkan, ya, kamar-kamar sendiri, sehingga yang bisa masuk ke kamar pribadi Sulaiman hanya dia yang dipanggil dibawa masuk. Tetapi kita ketahui bagaimana seorang Sulamit yang seorang yang kotor, bagaimana dari kebun, ya. Sekalipun mungkin dia sudah berganti, tetapi tetap saja penampilannya tentu bagaimanalah model penampilan seorang yang biasa di kebun. Penampilannya bukan. Itu sebabnya waktu Sulamit lewat di depan para putri Yerusalem, maka Sulamit berkata, "Jangan mengerling kepadaku." Itu mengerling artinya memandang dengan sudut mata. Jadi pandangan yang, ya, bagaimana, artinya tidak baik. Tetapi kita ketahui bahwa walaupun Sulamit berpenampilan seperti itu, tetapi Sulaiman mau merubah dia, ya. Sehingga bagaimana Sulamit diubah, ya, dilulut dengan mur dan sebagainya, sampai akhirnya dia menjadi sangat cantik luar biasa sesudah dipoles oleh Sulaiman, ya. Ini gambaran pembentukan oleh Kristus pada gereja yang sampai memiliki kemuliaan yang sepadan dengan kemuliaan Kristus, baru layak menjadi pengantin. Jadi kita melihat bahwa sekalipun Sulamit sudah menjadi kekasih Sulaiman, tetapi Sulamit belum diresmikan sebagai permaisuri. Nanti ketika Sulamit sudah diubah, ya, sudah sehingga kulitnya sudah berubah, ya, penampilannya sudah berubah, dia menjadi sangat cantik dan luar biasa, sehingga akhirnya dia layak untuk ditampilkan dan menjadi seorang permaisuri. Demikianlah kita gereja Tuhan. Tuhan memilih kita, tetapi Tuhan mau mengubah kita. Kita yang kotor, kita yang hina karena dosa, karena noda, tapi Tuhan mau memperbaharui kita. Tuhan mau membersihkan kita dari noda dan dosa, supaya kita menjadi baru, menjadi kudus, menjadi mulia. Dan ketika kita sudah dipermuliakan, maka kita layak menjadi pengantin Kristus. Inilah yang perlu kita alami dalam hidup ini. Ada perubahan, sebagaimana Sulamit mengalami perubahan setelah dibawa ke istana. Demikianlah gereja Tuhan harus mengalami perubahan setelah dibawa Tuhan masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ada di antara kita. Sekarang kita harus mengalami perubahan di dalam kerajaan Allah itu. Kalau kita tidak mengalami perubahan, berarti bahwa, ya, kita tidak layak untuk menjadi seorang permaisuri.
sepadan kasih Allah. Ini juga sebenarnya sudah kita banyak membahas di dalam rahasia kesepadanan antara Tuhan dan gerejanya, ya, di dalam rahasia yang lalu kita sudah bahas. Ya. Kisah Sulaiman dan Sulamit, bayangan rencana Allah, rencana kasih Allah. Jadi bayangkan bagaimana kasih Sulaiman dan Sulamit yang begitu tulus, yang begitu intim, begitu indah. Maka demikianlah kasih antara gereja Tuhan, ya, bahwa kasih Tuhan begitu tulus. Bagaimana Sulaiman sangat mengasihi Sulamit, sekalipun latar belakang Sulamit sebagai seorang hamba. Kita tahu Sulaiman banyak memiliki istri, ya, dan banyak anak-anak raja yang menjadi istrinya dari kerajaan-kerajaan yang lain. Demikian pun putri-putri Yerusalem, gadis-gadis pilihan di Yerusalem. Tetapi ternyata Sulamit yang paling ditinggikan dari semua. Ya. Inilah tentu menjadi suatu gambaran bahwa ada sesuatu yang istimewa antara hubungan Sulaiman dan Sulamit. Demikianlah hubungan kita dengan gereja Tuhan. Ada suatu hubungan istimewa yang harus terjadi. Ya. Bagaimana pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dunia mencari kita yang hina-dina untuk dijadikan kekasihnya. Demikianlah apa yang terjadi pada Sulaiman. Dia turun ke ladang, dia turun ke kebun menjadi seorang gembala domba untuk mendapatkan Sulamit. Maka demikianlah Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi seorang yang hina-dina, tetapi dia datang untuk mencari kita, karena dia mau benar-benar memilih siapa yang layak, siapa yang tulus mengasihi dia. Ya, semua orang pasti mengasihi Sulaiman. Semua orang rindu mendapatkan cinta dari Sulaiman, sehingga tentu apapun akan dia lakukan. Tetapi Sulaiman membutuhkan ketulusan. Bagaimana dia mau tahu siapa yang paling tulus? Maka itu sebabnya dia menjadi seorang gembala domba. Kalau dia menjadi gembala domba, dia akan menemukan kasih yang murni, bukan sebagai raja, ya, tetapi sebagai gembala domba. Maka tentu keberadaannya sebagai gembala domba yang betul-betul rendah, tetapi dengan begitu dia bisa mendapatkan kasih yang murni, kasih yang tulus. Demikianlah Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa dia memilih datang sebagai seorang yang hina? Oleh karena dia membutuhkan ketulusan hati dari manusia. Siapa yang benar-benar tulus mengasihi dia. Inilah yang harus kita renungkan baik-baik. Banyak orang yang tidak bisa menerima dan tidak percaya Yesus, oleh karena dia lahir dari seorang yang hina-dina, hanya seorang tukang kayu. Kedua, karena dia menjadi manusia, banyak juga orang tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan. Nah, tapi inilah yang dilakukan Yesus. Inilah yang dilakukan Tuhan kita untuk mendapatkan kemurnian, ketulusan hati siapa yang benar-benar mengasihi dia. Nah, kita ketahui bahwa kisah kasih Yesus dan gereja itu adalah dikatakan realisasi dari rencana Allah. Ini adalah suatu bukti hasil dari rencana Allah yang sudah direncanakan di dalam digambarkan di dalam rahasia Kidung Agung. Nah, kita lihat kasih Allah dan kasih gereja sepadan kasih Allah itu akan terjadi di dalam materai yang kelima. Ya, nanti di dalam materai kelima baru terjadi, yaitu kasih adat kedua dan gereja sempurna. Kasih kita menjadi sempurna kepada gereja Tuhan, kepada Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita dengan sempurna di atas kayu salib. Kasihnya sudah sempurna. Sekarang bagaimana kasih kita juga sempurna kepada Tuhan? Itu akan dibuktikan nanti di dalam materai yang kelima. Pada saat iman kita disempurnakan, iman kita bisa disempurnakan karena kasih kita sempurna.
Selama kasih kita tidak sempurna, maka iman kita tidak akan disempurnakan. Dengan demikian, kita tidak akan menjadi gereja pengantin. Ya, sekaligus menjadi catatan bahwa kita akan menjadi gereja tertinggal. Ya, makanya kita harus buktikan kasih kita, kasih yang sempurna. Ya, karena itu mulai dari sekarang kita harus berjuang, kita harus berusaha membuktikan bahwa kasih kita tulus kepada Tuhan. Sekalipun kasih kita kepada Tuhan sekarang ini, kita mengalami banyak tantangan, banyak cobaan, banyak kesusahan, banyak penderitaan, tapi disitulah mau dibuktikan berapa tulus kita mengasihi Tuhan. Adakah kita benar-benar tulus mengasihi Tuhan? Kita melihat sebagai contoh gambaran dalam arti kesepadanan, ya. Kesepadanan ini seorang pangeran bersama dengan ratu, ya. Tentu ya sepadan. Demikian juga seorang petani dan tentu pasangannya juga harus sepadan. Walaupun sebenarnya ya kecantikan ini belum tentu kalah dengan kalau dia dipoles, ya. Tetapi karena memang penampilannya sudah seperti itu dan perawatannya sudah seperti itu, makanya ya tampil sepertinya biasa-biasa saja. Walaupun sebenarnya ada juga kecantikan yang tersembunyi. Nah, kesepadan inilah yang dicari. Maksudnya pasangan yang sepadan seperti ini dan seperti ini. Kalau dia tidak sepadan, tentu tidak pantas untuk berpasangan. Seperti contoh kalau begini tidak mungkin, ya, tetap tidak akan cocok. Kalau seorang petani mau berpasangan dengan ratu, ya kan tidak mungkin. Demikian pun seorang pangeran berpasangan dengan seorang, ya, tentu walaupun ini asalnya dari seorang ratu ini, asalnya dari seorang petani, tetap tentu dia harus dipoles dulu, dibentuk dulu supaya menjadi penampilan seperti ini. Nah, itu sama saja dengan tadi. Bagaimana ini gambaran Raja Sulaiman dengan selangit yang sudah dibentuk. Ya. Nah, sama saja kalau dia tukar pasangan tentu tidak pantas, ya. Tidak pantas untuk berpasangan. Pantasnya jadi pembantunya, ya. Nah, kita perhatikan bahwa Sulaiman mencari cinta yang tulus. Inilah yang dikisahkan di dalam Kidung Agung. Sulaiman mencari cinta yang murni, cinta yang tulus. Itulah yang dicari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi digambarkan dari sana. Itu sebabnya maka Sulaiman harus menyamar menjadi seorang gembala domba. Ya. Pada saat dia menyamar sebagai seorang gembala domba, maka dia bisa menemukan orang-orang yang benar-benar mau mengasihi dia apa adanya, bukan karena kekayaannya, bukan karena dia duduk sebagai seorang raja, tetapi mau mengasihi dia dengan apa adanya, ya. Seperti apa dia ada, ya. Nah, maka dia mendekati Sulamit yang digambarkan sebagai seorang tukang kebun. Kita bayangkan bahwa memang sepadan kelihatan pada saat dia menjadi seorang gembala domba dan seorang tukang kebun, ya pantaslah berpasangan. Kalau Sulaiman datang menjadi seorang raja, tentu tidak mungkin, pasti ini menjauh. Dia tidak akan merasa layak, dia merasa tidak pantas. Ya. Nah, untuk itu tidak mungkin kalau dalam posisi seperti ini dipasangkan, tidak mungkin ada cinta yang tulus. Ya, bahwa seorang raja akan mengambil seorang yang miskin, pastilah. Ya. Mau saja karena mungkin kekayaannya, mungkin apanya dan segala-galanya, ya. Walaupun mungkin di dalam hati tidak ada cinta, tidak ada kasih yang tulus. Nah, makanya yang Sulaiman cari
yang tulus, yang benar-benar dari dalam hati. Ya. Inilah yang Tuhan cari dari antara kita. Bagaimana dari ketulusan? Sekarang menjadi pertanyaan, adakah kita sudah tulus mengasihi Tuhan? Kalau kita benar-benar tulus mengasihi Tuhan apa adanya, maka pastilah kita akan mencari Dia dengan segala ketulusan. Segala ketulusan itu akan dibuktikan di dalam karakter kita, di dalam ketaatan kita, di dalam kesetiaan kita. Itu akan ditunjukkan. Tetapi kalau kita kadang-kala begitu mencari Tuhan, banyak misalnya tidak sungguh-sungguh, itu berarti bahwa sebenarnya kita tidak tulus mengasihi Tuhan. Kita hanya tahu karena Dia Tuhan, karena Dia Juru Selamat, ya kita datang sama Dia. Tetapi kita tidak pernah memberi cinta yang tulus. Ini yang kita perlu waspada. Kalau memang kita memberi cinta yang tulus kepada Tuhan, maka kita akan melakukan segala perintahnya. Firman Tuhan katakan, kalau kamu mengasihi Aku, lakukan seluruh perintahku. Nah, kalau kita tidak taat seluruh perintah Allah, berarti sebenarnya kita tidak mengasihi Tuhan. Makanya berarti ketulusan cinta tidak ada di dalam diri kita. Kita hanya berharap keselamatan, kita hanya berharap berkat, kita hanya berharap pertolongan Tuhan. Tetapi ketulusan hati mengasihi Tuhan, itu yang tidak ada. Sementara Tuhan mencari hati yang tulus mengasihi Dia, ya, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Orang yang tulus mengasihi Tuhan, apapun keadaannya, bagaimanapun persoalan yang dia hadapi, dia akan tetap setia, dia akan tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia akan tetap taat, dan dia akan mengikuti apapun yang diperintahkan Tuhan. Ya. Pada kenyataan saudara, dalam perjalanan kehidupan kita kadangkala tidak bisa menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Tidak bisa menunjukkan bahwa kita mau melakukan semua perintah Allah. Adanya pelanggaran-pelanggaran dalam hidup menunjukkan bahwa kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Adanya ketidaktaatan berarti bahwa kita tidak mengasihi Tuhan dengan setulus hati. Sementara Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Jadi kita harus belajar menunjukkan ini di dalam kehidupan kita, untuk kita tidak lagi asal-asal ikut Tuhan. Akan kelihatan juga pada saat kita sedang kebaktian. Orang-orang yang benar-benar penyerahan kepada Tuhan, orang-orang yang benar-benar mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, memuliakan Allah, itu akan kelihatan perbedaan dengan orang yang hanya sekedar hadir dalam ibadah. Ya, kelihatan dari ketulusannya, dari kesungguh-sungguhannya. Ya. Kalau firman sudah lama sudah gelisah, kalau firman sudah keras bersungut-sungut, ya, itu pertanda bahwa sebenarnya kita tidak tulus mengasihi Tuhan. Kalau kita sangat tulus mengasihi Tuhan, maka sekalipun firman itu 2-3 jam, kita akan tetap taat dan setia memperhatikannya. Tetapi ini kadangkala baru 1 jam kita sudah mulai gelisah. Ya. Itu pertanda bahwa kasih kita kepada Tuhan terukur kurang. Kita harus bisa benar-benar tulus mengasihi Dia. Kita harus benar-benar penyerahan, ya, sehingga kita akan benar-benar saat memuji Tuhan, kita benar-benar memuji Tuhan dengan serius. Saat dengarkan firman Tuhan, kita benar-benar perhatikan firman. Itulah tanda bahwa kita mau mengasihi Tuhan. Kita sedang mengasihi Tuhan. Jadi di sanalah dilihat. Tapi kalau perhatiannya tidak fokus, pertanda bahwa kasih sangat kurang, tidak tulus dalam mengasihi Tuhan. Nah, akhirnya Sulaiman merindukan. Sulamit diubah menjadi seorang ratu yang begitu menawan. Perubahan ini, itulah juga yang dikehendaki Tuhan. Kita yang hina, kita yang kotor, kalau kita memiliki hati yang tulus mengasihi Tuhan, maka Tuhan mau merubah kita
kita menjadi seorang yang mulia. Jadi intinya saudara, kita bisa berubah kalau Tuhan berkenan mau merubah kita. Kita tidak akan berubah kalau Tuhan tidak berkenan merubah kita. Karena kuasa ada di tangan Tuhan. Ya. Kapan Tuhan mau merubah kita? Kalau Dia menemukan di dalam diri kita ada cinta yang tulus. Dia menemukan di dalam diri kita ada kasih yang tulus mengasihi Dia. Ya. Jadi buktikan itu. Makanya kadang-kala saya prihatin ya melihat kalau kita misalnya ibadah saja masih ada saja yang tidak perhatian, ya, yang bermain dan sebagainya, yang bercerita macam-macam. Itu pertanda bahwa kasih kepada Tuhan itu memang kurang. Yang penting hanya asal datang saja. Kalau memang kita tulus mengasihi Tuhan, biar kita dikorek, kita akan tidak mau terganggu. Kita mau fokus pada Tuhan. Ya. Kita mau fokus membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh tulus hati kita pada Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan cari. Kenapa? Kadang-kadang kita meminta iman bertambah, anugerah Tuhan bertambah-tambah, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena hati kita tidak fokus, tidak tulus. Kalau hati kita tulus, walaupun kita tidak minta, Tuhan akan berikan. Seperti Sulaim, dia tidak meminta kepada Sulaiman untuk dia diubahkan seperti itu. Tetapi karena Sulaiman menemukan ketulusan cinta dalam dirinya, maka Sulaiman mengubah dia sedemikian rupa. Ya, akhirnya dia menjadi permaisuri yang paling cantik di istana. Jadi ketika sudah dirubah, maka dia layak menjadi ratu. Dia layak untuk dipamerkan karena dia sudah benar-benar lebih baik dari semua yang lain. Selain kecantikannya yang terpancar, juga yang terpancar adalah kemuliaan hatinya, ya. Ketulusan cinta yang ada padanya. Inilah yang Sulaiman rindukan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan juga merindukan itu, terpancar dari hati kita ada cinta yang tulus bagi Tuhan. Sehingga Tuhan akan begitu bersukacita dan mau merubah kita, membentuk kita menjadi satu ciptaan yang baru. Ya, itu sebabnya kenapa banyak yang dipanggil, hanya sedikit yang dipilih, karena ternyata hanya sedikit yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya. Hanya sedikit yang memiliki hati yang tulus bagi Tuhan. Yang lain hanya berharap keselamatan, hanya berharap berkat dari Tuhan. Tetapi soal mengikuti perintah Tuhan, soal mengasihi Tuhan, sangat kurang. Ya, sementara Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Nah, inilah gambaran bahwa Tuhan Yesus mau merubah kita dari kita yang hina, yang kotor, yang terkutuk. Tuhan mau merubah kita menjadi mulia seperti Tuhan yang sudah mulia. Kembali kepada kemuliaannya, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang sebagai seorang yang hina-hina di dalam dunia ini, ya, bagaikan seorang gembala domba. Nah, Dia datang mencari manusia yang terkutuk. Sebenarnya semua manusia di hadapan Allah sudah terkutuk seperti ini, karena noda dan dosa, sehingga kita semua terkutuk di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau memperbaiki, Tuhan mau merubah, membentuk kita menjadi mulia. Nah, bagaimana Tuhan datang sebagai gembala domba? Ya, kira saya sudah jelaskan tadi. Nah, bagaimana perubahan? Perubahan yang terjadi dari seorang yang terkutuk menjadi mulia, gereja pengantin penuh kemuliaan. Ada proses yang harus dilewati, dan proses ini selain hati kita yang tulus datang kepada Tuhan, Tuhan juga yang membentuk dan merubah kita. Ya,
Jadi pertama ketulusan kita di dalam menerima Dia di dalam baptisan air, kelahiran baru. Orang yang hanya ikut-ikutan, tidak sungguh-sungguh dalam menerima Dia, dalam menerima baptisan air dan baptisan Roh Kudus, maka dia tidak akan bertumbuh. Dia tidak akan bertobat dengan benar. Banyak orang yang sudah dibaptis air dan sudah dibaptis Roh Kudus, tetapi pertobatan kurang. Kita harus menghasilkan buah pertobatan dengan sempurna. Itu sebabnya kelahiran baru ini dari air dan Roh harus disertai dengan pertobatan yang sempurna. Dari situlah Tuhan melihat ketulusan hati kita mengasihi Tuhan ketika ada pertobatan yang sempurna. Kalau buah-buah pertobatan tidak ada, berarti kasih kita tidak sempurna. Kalau kasih tidak sempurna, berarti Tuhan juga tidak akan merubah kita. Ya. Nah, ketika kita sudah lahir baru, Tuhan membentuk kita, Tuhan akan membuat kita bertumbuh menjadi dewasa. Pertumbuhan menjadi dewasa inilah Tuhan yang akan mengerjakannya. Ya, bagaimana Tuhan mengerjakan kita supaya kita bisa bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ini sangat tergantung dari usaha kita dan Tuhan yang akan mengubahnya. Ya, bagaimana kita menyerah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita sudah menghasilkan buah-buah pertobatan, maka Tuhan akan menolong melalui karunia Roh Kudus-Nya, akan lahirlah yang namanya perbuatan ajaib atau buah-buah Roh Kudus. Orang yang dewasa iman adalah orang yang sudah menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Berarti proses menuju kepada gereja pengantin penuh kemuliaan harus melewati yang namanya menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Nah, sesudah itu barulah Tuhan sempurnakan. Ketika kita disempurnakan oleh Tuhan, iman disempurnakan, baru kemudian diubahkan. Ketika sudah diubahkan, baru layak untuk bersanding dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya bahwa gereja Tuhan sesudah diubahkan, baru terjadi pesta perkawinan. Sebelum kita diubahkan, pesta perkawinan belum dibuat. Ya, sekalipun kita sudah menjadi kekasih Tuhan. Karena kalau hanya kekasih bisa batal untuk menikah. Ya, jadi kalau iman kita tidak sampai kepada kesempurnaan, berarti kita batal untuk menikah dengan Tuhan. Kenapa? Tentu karena didapati tidak ada ketulusan dalam mengasihi Tuhan. Nah, sekaligus apa yang sudah kita bahas kemarin, bahwa ini menjadikan kita sebanding atau sepadan. Nah, ini juga merupakan proses dari ciptaan yang lama, bahwa ciptaan yang lama ini adalah Adam yang pertama yang diciptakan serupa dengan Tuhan. Ya, hanya serupa, tidak sepadan. Ya. Serupa dan dalam arti bahwa hanya sepadan dalam roh. Karena roh Tuhan melalui napas hidup, maka roh dihembuskan, hidup diciptakan dalam diri manusia, maka ada kesepadanan dalam roh, tapi tubuh tidak. Makanya dikatakan hanya serupa, ya, dalam proses ciptaan yang lama serupa dengan Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam ciptaan yang baru yang benar-benar sepadan. Nah, inilah ciptaan yang lama diproses, diubah, disempurnakan imannya, ya, diubah menjadi disempurnakan jiwanya, pikirannya, memiliki pikiran Kristus yang sempurna, sehingga bukan hanya roh yang serupa sepadan dengan Tuhan, tapi sekarang jiwanya sepadan dengan Tuhan. Makanya sudah mendekati, tapi ini belum menikah karena baru sempurna dalam iman, belum diubahkan. Nah, ketika diubahkan, barulah ini menjadi sepadan, baik tubuh, baik jiwa, baik roh.
Jadi ketika kita disempurnakan iman, baru jiwa dan roh yang sepadan dengan Kristus. Tubuh belum. Nah, jadi pada akhirnya Tuhan mau merubah baik tubuh, baik jiwa, baik roh menjadi sepadan dengan Tuhan. Ya, apalagi roh kita. Roh kita sudah mengalami kematian, kehancuran ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mengasihi kita dengan tulus, dengan murni. Dia datang mencari kita. Nah sekarang kita juga harus memberi cinta, memberi kasih yang benar-benar tulus. Tapi persoalannya sekarang kita kadang-kala masih melirik kepada dunia. Ketulusan kasih, ketulusan cinta kita kepada Tuhan berarti bahwa kita tidak akan melirik lagi kepada dunia. Segala perkara dunia, hal-hal duniawi, kita tidak akan lirik lagi. Selama kita masih melirik hal-hal dunia, berarti kasih kita tidak tulus kepada Tuhan. Ya. Kitab Kidung Agung termasuk kitab yang puitis dan historis. Jadi memang kisah cinta, jadi dia bersifat puitis. Golongan kitab Ketubum ini terdapat 5 kitab kecil yang disebut 5 mukilot atau gulungan-gulungan yang dibaca pada hari-hari pesta tertentu. Jadi memang ada 5 kitab yang masuk dalam golongan kitab mukilot ini. Ada Rut yang juga membahas tentang cinta kasih, ya. Rut menggambarkan cinta kasih antara Rut dan Boaz. Ini juga menggambarkan tentang cinta kasih antara gereja Tuhan dan Tuhan Yesus. Tetapi yang lebih sempurna adalah cinta kasih antara Sulamit dan Soleman. Ya, ini adalah bisa dikatakan cinta yang pada golongan pertama, tingkat pertama. Ya, jangan sampai kasih kita hanya sama seperti Rut dan Boaz, tapi harus meningkat sampai seperti Soleman dan Sulamit. Kemudian Kidung Agung, pengkhotbah, ya. Pengkhotbah dibaca pada pesta Pondok Daun, memperingati perjalanan di padang gurun. Itu khusus pengkhotbah, apa yang ya, itu juga termasuk kitab-kitab ini. Ratapan dan Ester, ya. Tapi khusus masalah cinta kasih ada 3, hanya 3, yaitu Rut, Ester, dan Kidung Agung. Ester juga menggambarkan bagaimana cinta kasih antara Ester dan Ahasuerus. Ya. Dan inilah juga menggambarkan antara Kristus dan gerejanya. Saudara, tetapi kita ketahui bahwa itu baru masuk kepada, bisa dikatakan bahwa masuk ke dalam masa tunangan. Masuk ke dalam masa tunangan, belum sampai kepada proses pernikahan. Nanti di dalam Kidung Agung benar-benar terjadi proses pernikahan. Kenapa? Karena cinta yang benar-benar teruji. Ya. Walau Ester juga adalah terpilih setelah dilulut 6 bulan lamanya, ya. Tetapi kita ketahui bahwa memang segala kemanusiaannya sudah ini, tetapi tidak melalui proses yang begitu luar biasa. Itu menggambarkan bahwa belum sampai kepada kesempurnaan. Nah, itu sebabnya cinta kasih kita harus melewati 3 tahapan ini, antara Rut dan Boaz, antara Ester dan Ahasuerus, dan antara Suleman dan Sulamit. Berbicara tingkatan iman dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa tingkatan iman pertama bahwa kita harus lahir baru dari air dan roh. Ya. Tingkatan iman selanjutnya yaitu harus memiliki karunia Roh Kudus dan memiliki buah-buah Roh Kudus. Tingkatan selanjutnya kesempurnaan iman sampai diubahkan. Ya. Buku Kidung Agung ini letaknya pada urutan ke-22 dari 6 kitab. Jadi dia dari Kejadian sampai Wahyu, dia pada urutan ke-22.
Kalau dibandingkan dengan tubuh manusia maka tepat mengenai jantung, ya, karena dia bagian sepertiga dari atas. Jadi bagian di sini sepertiganya, ya, 2/3 ke bawah. Nah, karena dari kejadian dari kepala kemudian terakhir, ya. Kalau dibandingkan dengan tubuh manusia maka tepat kalau diurut dari kepala adalah kitab Kejadian. Kitab Kidung Agung yang paling sulit pengertian rohaninya penuh rahasia. Ya. Jadi walau kitab ini tidak dimeterai, tetapi rahasianya sangat dalam. Ya. Makanya kita harus banyak belajar memahami rahasia ini. Karena di dalam inilah kita dibina, kita diajar, kita dituntun untuk bagaimana mengasihi Tuhan. Seperti apa kasih kita yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan. Disitulah kita pelajari rahasianya di dalam kitab Kidung Agung ini. Ya, makanya kita harus paham rahasia kitab Kidung Agung ini dan mengerti. Berbeda dengan Daniel. Daniel itu berbicara tentang rencana Allah apa-apa yang akan terjadi. Segala sesuatu yang akan terjadi, yang akan kita hadapi. Tetapi berbicara tentang Kidung Agung adalah rahasia hubungan yang intim dengan Tuhan. Apa artinya kita ketahui rencana Allah? Dari proses demi proses apa yang akan terjadi, masa demi masa apa yang akan terjadi, apa yang akan Tuhan buat. Apa artinya itu semua? Kalau ternyata kita dengan Tuhan tidak terjalin suatu hubungan yang intim, tidak terjalin suatu hubungan yang istimewa. Nah, itu sebabnya harus terjadi hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Ada hubungan intim. Dan ini yang belum kita capai di dalam setiap kali kita menyembah, kita belum sampai kepada berhubungan intim dengan Tuhan. Ya. Makanya kita harus tunjukkan kasih kita kepada Tuhan dulu, bahwa kita tulus mengasihi Tuhan. Kitab Kidung Agung terdiri dari 8 pasal. Angka 8 adalah angka kebangkitan. Berarti kitab ini membangkitkan rohani. Ya. Jadi tujuan kitab ini adalah untuk membangkitkan, untuk memberi semangat bagaimana mengasihi Tuhan, ya, supaya kita lebih berapi-api bagaimana mengasihi Tuhan. Ya. Gereja yang mengabaikan kitab ini adalah gereja yang tidak akan mengalami kebangkitan rohani. Jadi jangan abaikan kitab ini. Karena gereja yang abaikan ini berarti gereja yang tidak akan mengalami kebangkitan dalam rohani. Iman tidak akan bertumbuh, iman tidak akan menjadi dewasa. Karena itu tadi, ya, rahasia dari pertumbuhan iman sebenarnya adalah ketulusan cinta kita kepada Tuhan. Ketulusan cinta kepada Tuhan berarti tidak terpengaruh dengan hal-hal lain. Tidak mencintai yang lain, tapi hanya mencintai Tuhan. Ya. Jadi kita akan lakukan seperti dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti kita akan cari Tuhan dulu. Berapa banyak kali kita tidak beribadah karena kepentingan pribadi kita? Berarti kita tidak mencari Tuhan dulu. Ya. Berarti bahwa kita tidak benar-benar tulus mengasihi Tuhan. Kalau kita benar-benar tulus mengasihi Tuhan, apapun kita korbankan. Sama seperti kita. Kalau ada orang yang sangat kita cintai dan sangat kita kasihi pada masa-masa pacaran, saya yakin dan percaya bahwa apapun kesibukan kita akan tinggalkan demi untuk memenuhi keinginan kekasih kita, demi untuk kita memenuhi bertemu dengan dia. Ya. Demikianlah kita dengan Tuhan. Bagaimana ketulusan hati kita Tuhan mau lihat, Tuhan mau buktikan melalui sungguh-sungguh kita mencari Tuhan. Kalau dalam mencari Tuhan kita saja banyak alasan, bagaimana Tuhan mau tahu bahwa hati kita tulus mengasihi Tuhan? Jelas Tuhan sudah tahu bahwa kita tidak tulus. Hati kita terbagi. Kalau kita tulus, apapun kesibukan, apapun masalah, kita akan tinggalkan dan kita akan datang sama Tuhan. Ya. Jadi disinilah rahasianya.
pertumbuhan iman, ketulusan hati harus ada. Kalau kita tidak tulus, tidak akan bertumbuh itu iman. Ya. Saudara, minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan hati yang tulus, supaya Tuhan berikan hati yang benar-benar sungguh-sungguh, mau mengutamakan Tuhan, mau mencari Tuhan, mau memuliakan Allah. Kitab ini sayangnya dinyanyikan hari ke-8 sesudah Paskah dan hanya dinyanyikan oleh orang berumur 30 tahun ke atas. Jadi syaratnya tidak boleh dinyanyikan anak-anak. Hanya 30 tahun ke atas. Ini berarti bahwa sesudah melalui kemenangan ada kebangkitan rohani. Ya, hanya khusus bagi orang dewasa. Berarti bahwa nanti melalui kemenangan baru ada kebangkitan rohani. Jadi menang dari pertobatan. Ada buah pertobatan, ada kemenangan. Ya, kalau gagal dalam bertobat, bagaimana mau ada kebangkitan iman? Angka 30 adalah angka penyerahan. Ya. Berarti gereja yang tidak penyerahan sungguh pada Tuhan, tidak dewasa rohani, tidak bisa menerima kitab Kidung Agung ini, tidak bisa mengalami dan menikmati masa tunangan dengan Kristus. Ingat, masa tunangan sekarang ini. Bisakah kita bertunangan dengan Kristus? Bisakah kita masuk dalam masa-masa pertunangan itu? Kita akan bertunangan dengan Kristus kalau kita sudah dewasa dalam iman. Ya. Rohani kita sudah bangkit, iman kita sudah dewasa. Jadi barulah kita ditunangkan dengan Kristus. Kalau buah-buah Roh Kudus belum ada, berarti kita belum ditunangkan dengan Kristus. Ingat, untuk menikah dengan Kristus hanya orang yang sudah bertunangan dengan Kristus. Dan orang yang bertunangan dengan Kristus hanya orang yang ada buah-buah Roh Kudus, hanya orang yang dewasa iman. Berarti kita ini apa? Kalau kita belum berbuah Roh Kudus, bukan tunangan Kristus. Ya. Kita hanya menjadi, istilahnya, memang kita kekasih Tuhan, tetapi belum ditunangkan. Calon tunangan. Ya, baru calon. Nah, kita harus berusaha supaya resmi menjadi tunangan. Karena setelah resmi menjadi tunangan, itu sudah dekat dengan pernikahan. Kalau masih calon tunangan, itu masih jauh dari pernikahan. Ya. Masih gampang gagal. Sedangkan yang sudah ditunangkan masih bisa gagal. Apalagi yang belum ditunangkan. Ya. Jadi kita harus berusaha supaya benar-benar mengalami kemajuan iman. Ya. Makanya kita simak baik-baik rahasia-rahasia yang inti dari Kidung Agung ini. Tapi sekira kita sudah paham, intinya adalah cinta kasih. Intinya adalah ketulusan hati. Jadi bagaimana ada cinta kasih yang tulus untuk mengasihi Tuhan. Sekira sampai sekian.